Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bansos di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Info Bansos Terkini yang selalu memberikan informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas informasi yang sangat penting dan paling ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu terkait cek saldo Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS terbaru hari ini. Buat teman-teman yang selama ini masih bertanya-tanya apakah bantuan sudah cair, apakah saldo sudah masuk, atau apakah ada perubahan saldo. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas semuanya secara jelas dan mudah dipahami. Seperti yang kita ketahui, penyaluran bantuan sosial melalui KKS memang dilakukan secara bertahap dan seringkali setiap daerah mengalami perbedaan waktu pencairan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk rutin melakukan pengecekan saldo agar tidak ketinggalan informasi pencairan. Selain itu, di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara cek saldo KKS dengan mudah, baik melalui ATM, agen bank maupun alternatif lainnya tanpa harus ribet. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau baru pertama kali menerima bantuan, tenang saja, ikuti terus penjelasannya sampai selesai. Jangan lupa juga untuk tetap waspada terhadap informasi hoaks yang beredar di luar sana. Pastikan teman-teman hanya mendapatkan informasi dari sumber yang jelas dan terpercaya. Baik, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, yaitu update terbaru cek saldo KKS hari ini. Simak baik-baik ya. Ya, langsung saja untuk cek saldo hari ini di tahap 2 di bulan Juni. Kabar gembira, ada saldo masuk sebesar Rp600.000 dan ada lagi juga masuk dana PKH-nya Rp1.800.000. Jadi cek saldo pada hari ini terpantau ada dana masuk ya. Untuk para KPM yang belum mencairkan di tahap 2 untuk segera mencairkannya. Terima kasih, dan selanjutnya saya ucapkan selamat kepada para KPM yang sudah menerima dan mendapatkan bansos PKH dan BPNT. Ya, perlu diketahui bersama bahwasanya PKH BPNT telah cair di tahap 2 ini, telah cair serentak di beberapa bank himbara. Maka dari itu, untuk para KPM, agar kiranya untuk mengecek saldo Anda di kartu KKS agar supaya saldo ini tidak hangus dan dikembalikan ke kas negara. Ya, dikabarkan lagi bahwasanya tahap 2 sudah cair serentak baik PKH maupun BPNT. Untuk bansos di tahap kedua ini, pemerintah kembali menyalurkan untuk di tahap kedua ini, Kemensos menyalurkan program yang cair meliputi program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Keluarga penerima manfaat KPM kini dapat mengecek status pencairan secara online hanya dengan NIK dan KTP sesuai dengan data yang tertera di KTP Anda, sehingga lebih praktis tanpa perlu datang ke kantor desa atau kelurahan. Silakan saja klik website kemensos.go.id atau lewat juga bisa di aplikasi Jen Bansos. Jangan termakan informasi hoaks di luar sana. Pastikan Anda memperoleh informasi yang valid dan terpercaya tentang pencairan bansos di semua tahapan. Dan sekali lagi, penerima bansos juga diingatkan agar tidak terlalu lama membiarkan saldo bantuan mengendap di rekening. Pemerintah memberikan batas waktu transaksi hingga 30 hari sejak bantuan masuk ke rekening penerima. Karena itu, masyarakat yang sudah menerima saldo bansos diminta segera mencarikan bantuan agar tidak terkendala pada proses berikutnya.
Menuju bansos yang berlanjut di 2026, pemerintah memastikan bahwa bantuan yang bersifat fundamental dan struktural akan tetap berjalan. Ini adalah jaring pengaman utama bagi masyarakat rentan. Program bantuan yang akan cair di 2026 diantaranya itu yang pertama, Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai primadona bansos, PKH tetap kokoh berdiri. Bantuan ini menyasar komponen vital keluarga, ibu hamil, balita, anak sekolah SD sampai SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Mekanisme penyalurannya diprediksi tidak berubah, yakni cair bertahap 4 kali setahun. Yang kedua yaitu BPNT atau sembako, atau yang bisa disebut bantuan pangan non-tunai. Kebutuhan pangan tetap menjadi prioritas nomor satu. Meski ada wacana transformasi ke direct cash, transfer uang digital untuk efisiensi program ini dipastikan aman, yaitu dalam artian program BPNT masih terus berlanjut di 2026. Yang ketiga yaitu bantuan PIP, Program Indonesia Pintar. Komitmen mencerdaskan bangsa tidak surut. Anak-anak dari keluarga prasejahtera tetap dijamin akses pendidikannya melalui bantuan tunai PIP. Jadi PIP di 2026 akan tetap berlanjut. Yang keempat yaitu PBI JKN atau Kartu Indonesia Sehat gratis dari pemerintah. Kesehatan adalah hak dasar. Subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi 40% penduduk termiskin tetap ditanggung penuh oleh negara. Bantuan beras 10 kg. Program cadangan pangan pemerintah CPP ini diprediksi kuat akan diperpanjang, berfungsi sebagai bantalan saat harga beras gejolak atau terjadi kerawanan pangan. Jadi bantuan beras di tahun 2026 akan tetap berlanjut. Yang keenam yaitu atensi lansia dan disabilitas berat. Kementerian Sosial terus menyalurkan bantuan rehabilitasi sosial baik berupa alat bantu, kursi roda, alat dengar maupun makanan bagi lansia tunggal dan disabilitas. Untuk yang ketujuh, bantuan pena pahlawan ekonomi Nusantara. Ini adalah bintang baru bagi KPM usia produktif di bawah 40 sampai 45 tahun yang sudah lama menerima bansos. Pemerintah menawarkan modal usaha hingga 5 juta rupiah. Syaratnya harus siap graduasi atau mundur dari kepesertaan bansos reguler. Setelah usahanya mandiri ya. Jadi nanti akan ada pengembangan apa skill-skill yang bisa dipelajari dan dipraktekkan. Dalam artian harus melalui proses graduasi secara mandiri atau graduasi secara sukarela. Tidak semua kabar itu manis ya. Ini dia yaitu kabar di tahun 2026 menjadi akhir perjalanan bagi bansos yang sifatnya ad hoc atau sementara. Nah, selanjutnya bansos yang kemungkinan di tahun 2026 tidak akan cair lagi yaitu BLT Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. BLT mitigasi bantuan tunai tambahan yang sering cair di momen tertentu seperti saat inflasi tinggi atau El Nino dikabarkan berhenti total per 31 Desember 2025. Sifatnya yang fleksibel dan temporer membuat program ini tidak masuk dalam anggaran rutin jangka panjang 2026. Bantuan subsidi BSU, program yang sempat hits saat pandemi ini juga diprediksi tidak akan muncul kembali seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi pasca krisis. Ya, jadi ada beberapa bantuan yang kemungkinan di tahun 2026 tidak akan cair atau tidak rutin cair per bulan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti inflasi tinggi atau El Nino dan lain sebagainya. Ya, lalu isu yang sangat hangat di tahun 2026 yaitu era baru bansos digital dan seleksi alam KPM. Isu paling strategis di tahun 2026 adalah digitalisasi dan validasi ketat
Pemerintah melalui bocoran dari Menko Luhut Binsar Panjaitan merencanakan peluncuran sistem bansos digital berbasis Artificial Intelligence atau AI. Tujuannya yaitu memberantas hantu bansos alias penerima fiktif, penerima ganda, atau salah sasaran. Jadi concern pemerintah sangat concern di situ ya, seperti penerimanya yang nggak ada, atau bansosnya tetap cair, meninggal tetap bansosnya cair, atau penerima ganda atau salah sasaran. Itu pasti menjadi concern agar efisiensi menggunakan artificial intelligence. Apa konsekuensinya bagi KPM jadi KPM yang terdeteksi sudah mampu secara ekonomi, memiliki aset, gaji UMR atau di atas UMR dan lain sebagainya, yang intinya mampu, akan langsung dinonaktifkan dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Fokus pemerintah bergeser dari sekedar menyalurkan bantuan menjadi mencetak keluarga yang mandiri secara ekonomi. Saran bagi KPM, jadi simak ya, simak secara sesama dan teliti. Saran bagi KPM, jangan terlena, pastikan data kependudukan Anda, KK, KTP Anda valid ya dan terbaru. Jadi ketika ada perubahan apapun itu, disampaikan ke Dispenduk, datanya itu harus yang valid dan terbaru. Bagi yang masih muda dan produktif, manfaatkan program Pena untuk memulai usaha. Jadi bantuan itu bukan gaji ya sahabat, sobat bansos semuanya. Jadi jangan terlalu mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Gunakanlah bantuan sosial itu untuk produktivitas Anda, membantu ekonomi Anda, membantu usaha Anda agar Anda berkembang dan usaha Anda juga berkembang, dan nantinya ekonomi Anda juga berkembang dan stabil. Karena di masa depan bansos tunai murni akan semakin diperketat seleksinya. Jadi tidak semua orang serta-merta gampang untuk menerima bansos ini. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Jika pembahasan saya kurang jelas atau sobat semua ada pertanyaan yang seputar bansos, saya selalu terbuka. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tepat sasaran.